Selamat sore guys. Kok guys, koyok konten kreator ya. Selamat sore teman-teman. Nah hari ini kita sampai di pos satunya pendakian Gunung Lawu via Valen. Via Valen? Via mana mbah ini mbah? Via Ngiliran. Via Ngiliran, Panean. Ini tepat di etannya Gunung Lawu posisi pendakiannya. Ini. Nah kita di Racek Angin pos 1 Racek atau kandang menjangan pos satunya Ngiliran ini tadi mohon maaf ya karena memang niatnya tadi tidak ke sini awalnya. Habis mandu outbound ini tadi terus kita akhirnya kok ada unek-unek pengen ke sini ini sama. Nah ini Mbah Gadung ini wah sangat luar biasa, ini pendaki zaman dulu, jadul banget. Ini sampai, nah ini kompornya. Ya. Nah ini mungkin kalau beli nggak ada, ini kayaknya gawean dewi. Enggak, ya beli dulu itu. Oh dulu itu dikasih beli. Orang. Kalau nggak salah orang teman Malang atau Surabaya. Tapi naik ke Bromo sudah berapa kali. Ini bahan bakarnya apa ini Mbah? Bahan bakarnya tanah. Tapi sing namanya minyak. Oh tanah yang minyak itu berarti tanah yang disuling ya? Iya, yang tanah direbus sampai keluar minyaknya. Oh iya ya, luar biasa ini. Sangat luar biasa. Nah ini buat kopi kotok. Nah ini kalau teman-teman yang pernah main di area kaki Gunung Lawu wilayah Etan, kopi itu gulonya nyokot. Nah ini kopi gigit. Ini gulonya nyokot. Biar menggigit seperti cintamu pada dia. Betul. Itu gulanya itu adalah gula kelapa ya. Gula kelapa, bukan gula aren, tapi ada juga kadang ya gula aren. Nah, ini kita bawanya gula kelapa. Nah, cara minumnya itu nanti kopinya itu diseruput. Ininya dipegang terus digigit. Nah, seperti itu. Seperti yang sampaikan Mbah Gadung. Ya. Nah, ini rumah ini bikinannya Mbah Gadung nih. Mbah Gadung ini sangat luar biasa. Ini bermalam di sini. Bermalamnya di sini. Ini tenda alami. Nah, buat teman-teman yang mungkin hobi hobi petualang atau mungkin hobi outdoor kayak gitu, bikin bivak itu nggak harus beli alat. Nah, ini contohnya. Ini murah meriah. Ini tanpa tali, tanpa paku loh ini. Kasurnya juga alam. Nah, cukup kita tembokkan. Sebenarnya kalau samping-samping nggak kita bersihkan, cukup kita tembokkan. Jadi ini bisa hidup terus. Ini yang dalam hidup terus ini. Nah, ini jadi rumputnya ini tidak dibunuh. Nah, atau rumputnya itu hanya dikumpulkan saja. Bahkan kasurnya itu masih hidup itu kasurnya. Masih hidup. Nah, itu tidak sampai dibabat itu. Jadi kalau pembuatan bivak seperti ini tidak merusak alam, hanya memanfaatkan dan mengondisikan alam itu saja. Wanget guys, empuk kasur guys. Yeah. Temen aku turu kene pengenane iku. Nah, ini Mbah Gadung sampai tidur sini. Sampai tidur sini, tidurnya nyenyak juga. Bawa mineral masih tak kumpulkan di sini karena aku punya niatan ke sini lagi. Alhamdulillah kebetulan ketemu Kang Han. Kang Han, ayo endang-endang nang gunung. Nah, iya betul. Itu karena saya itu udah gimana ya, sudah lama sekali berpetualang. Tapi kalau dulu itu petualangannya itu petualangan yang ya kayak ikut-ikutan itu aja. Nah, hari ini tempat baru bagi saya. Ini Racek Angin ini pos pendakian yang apa bisa dikatakan belum resmi ini. Belum resmi. Jalur evakuasi. Nah, ini guys, sebenarnya lokasi ini lokasi tempat peristirahatan menurut cerita orang-orang dulu ya. Iya. Perjalanan Brawijaya ke Puncak Lawu. Nah, itu ternyata tempat bersejarah ini saudara. Di atas sana kan ada tempat semedi itu duduk ya. Oh iya. Oh iya. Di sana Mbah ya. Kotak-kotak. Terus mohon maaf ini sebenarnya pos ini nggak di sini ya. Ini kan tadi menemukan rusak, yes, asal-asalan kita selamatkan. Sebenarnya tempatnya di sebelah sana di jalur ya, jalur pendakian. Oh jadi gini teman-teman, ini bukan jalur pendakiannya yang kita tempati ini, sebenarnya ini adalah petilasannya Mbah ya. Betul. Oke. Punden Berundak ini lebih miripnya itu kalau kita lihat dari tempatnya itu Punden Berundak. Betul. Lagi kan Jadi betul. Tadi kan sampai bawah ya? Iya betul, sampai bawah. Ada terpanjang, nggak sempat kita ambil video tadi. Betul. Nah ini teman-teman, ini sebelah kanan kiri ini sebenarnya gapura. Nah cuman karena sudah lama sekali ini sudah mulai rusak. Ini gapura ini teman-teman. Dan ke kanan ke kiri itu ada pagar. Ya, ada pagar.
pembatas. Oke, nah kita lihat ke bawah. Ini masih ada trap banyak, ini trap sana, trap sampai bawah sana. Itu jadi kalau kita lihat itu di sejarah itu kayak punden berundak seperti itu. Nah, hanya saja berundak bukan berpundak itu. Dan teman-teman, ini juga ada sesuatu yang mungkin tanaman langka. Nah, di sana tuh yang bunga itu. Nah, itu bunga apa, Mbah? Edelweiss. Yes, pakai seperti itulah, pakai Edelweiss. Nah, Edelweiss itu bunga yang abadi, teman-teman. Bunga yang abadi. Kan mungkin tadi menyorot tentang tempat pembakaran ya. Nah, ini api unggun kemarin malam, tapi sebelum kita tinggalkan kita harus memateni ya, Pak. Oh ya, memateni apinya. Jadi benar-benar api itu dipadamkan, betul. Bahkan untuk teman-teman ya mungkin yang di gunung, karena ini kita lihat sekeliling itu banyak rumput-rumput kering. Kalau membuat api unggun yang pasti jangan sampai besar. Itu yang kedua. Terus kanan kirinya itu dibersihkan, benar-benar dibersihkan. Terus sebelum ditinggalkan ya paling tidak itu 3 jam sebelum ditinggalkan tempat itu apinya sudah padam, benar-benar padam. Sehingga nanti kalau kita masih di sini selama 3 jam atau lebih bahkan, itu kita benar-benar tahu oh api ini memang benar-benar sudah padam. Terus begitu. Ini kebutuhan enggak? Maksudku waktu membersihkan daripada ada ranting-ranting kurang rapi. Nah, iya. Ya teman-teman, jadi bukan ini ya, bukan benar-benar tidak boleh itu enggak. Yang penting kita itu tahu amannya dan sepertinya. Yang penting kita menjaga lah, istilahnya seperti itu. Oke, ini. Nah, kalau yang ini bukan Edelweiss ya teman-teman, ini tanaman semak. Memang kalau sekilas kita lihat tuh mirip kan, mirip tapi bukan. Tuh yang di sana. Mending nggak usah tahu lah. Nanti kalau tahu malah nanti ini dicari. Wah, ini tempat peninggalan bersejarah, saudara. Nah, iki, Kang. Ini. Ya masih ya iki, Kang. Ini ada watu lumpang di sini. Ini tadi kan tak ceritane, Kang. Ya, Biyen anek Kang watune lumpang, sampai waduh ono tak sunggi Nah, kok itu gini. tuh. Ya. Sumpah iki bukannya pamer, ya pamer yang ini ya. Ya pamer sedikit enggak apa-apa nggih. Isi mundak mbae. Tutuk isor. Wah, Masa malah justru aku belum nemokne lokasi niki. Duh, kok ana watu lumpang. Iki mungkin gone nduk dhuwure tak sunggi ae. Ya. Alhamdulillah ketemu di sini. Ya iki Kang, ya Ya. Allah, kita. Ini luar biasa Mbak Gadung ini mencari kembali. Iya. Jadi bukan penemu ya teman-teman. Mencari. Kalau penemu itu kan sesuatu yang sebelumnya tidak ada terus ditemukan. Kalau ini kan sudah ada sebelumnya. Jadi mencari kembali. Pengen ngangkat lagi ya. Betul. Maksud terangkat biar orang-orang sekarang, anak-anak sekarang tahu lah sejarah tempo dulu gimana. Iya, dan ini kan sebenarnya bukan tempat yang hilang. Tempatnya itu masih ada di sini. Pada masyarakat juga tahu tempatnya di sini, hanya saja tidak dikunjungi. Oh, itu dulu ini wah rimba banget. Ada banyak resisir. Ini jadi dibongkar kembali atau dicari lagi. Ini ketemu rajek angin luar biasa. Sekalian salam-salam teman-teman, mungkin ada yang minat ya pengen kesini bareng-bareng, ayo sekalian kerja bakti ya. Nah, enggak harus semua rampung, enggak. Beberapa kali kunjungan sambil apa nak nginep bahasanya keren saiki. Bahasanya itu camping apa itu namanya. Ngecamp atau apalah. Yes, camping tuh. Opo drone Ya. opo gak ro nek drone mibren niku. Drone niku. Ya ini teman-teman, ini tempat yang sangat luar biasa ini. Ini kalau beberapa cerita dari Mbah Gadung tadi, sebenarnya ini adalah ini semacam pertapan. Pertapan itu tempat bertapa, atau kalau orang-orang zaman dulu itu mungkin salah satu ritual peribadahan itu bertapa atau semedi. Boleh ke sini kan ditunjukkan teman-teman bahwa pemandangan ini ya. Ya, ini sebenarnya ini tidak boleh ya teman-teman, kita naik ke ke atas gundukan gapura, karena ini masuk peninggalan bersejarah juga, jadi biar nggak rusak. Nah, kita cukup dari sini saja, kita lihat. Kebetulan kameranya bukan kebetulan, memang punyanya ini kameranya ini kurang bagus, jadi nggak bisa mengambil gambar yang jauh. Di sana itu pemandangan sangat luar biasa sebenarnya. Nah, wilayah mulai Jogorogo, bahkan Bojonegoro, Ngawi, Magetan, ini kelihatan semua ini.
Kalau Ponorogo terlalu jauh, itu di sana kelihatan itu ada tebing, itu Magetan wilayah utara, sudah dekat dengan Ponorogo itu kelihatan, tapi jauh. Kalau dari kamera nggak kelihatan teman-teman. Ini, iya, itu Panean bawah situ. Nah itu. Nah ini hari ini sangat luar biasa, kita sampai ke Rajek Angin Pratapan. Gitu saja teman-teman ya. Saya mau minum. Bahkan ini Mbah Gadung, tolong di-shoot. Ini menunjukkan bahwa saya sebenarnya kesini itu tujuannya bukan pendakian atau petualangan. Iya. Pakaiannya aja seperti ini. Oh iya, ya, oke keren. Ini. Nah, pakaian saya seperti ini teman-teman. Kahan lucu kan, Nah. nyeker. Tak ceritanya kanyak sih ya. Ya, ceritakan Iku mau sedikit, Mbak. ketika arek menuju ke tempat ini, Kahan itu pakaiannya celananya seperti celana sinoman, sepatunya sepatu. Pantopel. Wah, guyok gitu. Boyo dilepas atau Kang sampeyan Yang sinoman menyatu opo dengan ya. alam saya tanpa alas kaki. Jangan ditiru teman-teman, karena kalau ke tempat-tempat terbuka seperti ini tanpa alas kaki itu mungkin berbahaya untuk Iya. keselamatan kita. Tapi ini kalau saya membela dirinya, karena saya orang Jawa, saya pengen menyatu dengan alam seperti Betul. itu, sehingga Betul. nyeker saja. Nyeker. Itu alasan paling tepat. Ya, Wah, saya mau keren. ngopi dulu teman-teman. Oke. Oke.